Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fatmasari Ramadhania Sulaksono. Saya di sini akan membahas tentang keterkaitan fenomena COVID-19 dengan perubahan di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis, dan juga perubahan perilaku seperti apa untuk mengatasi kondisi sekarang ini. Saat ini kita itu sedang berada di kondisi yang sangat tidak kondusif ya. Pandemi virus COVID-19 ini tuh mengakibatkan terganggunya hampir semua industri bisnis dari berbagai sektor, kecuali di bidang kesehatan, karena kita sangat membutuhkan tenaga medis untuk menangani pasien yang terkena virus COVID-19 ini. COVID-19 ini tuh merubah perilaku masyarakat dunia dari semua kalangan. Ini tuh menjadi suatu tantangan yang sangat berat untuk kedepannya, dimana selain menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, kehidupan itu membuat setiap orang hidup dalam suatu ketidakpastian atau ketakutan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang ini. Saat awal adanya virus COVID-19, banyak loh perusahaan yang mau PHK para karyawannya, bahkan ada yang mereka tuh di PHK tapi nggak dapat pesangon. Nah, hal itu tuh disebabkan karena perlambatan aktivitas ekonomi secara global yang ikut terimbas oleh pandemi COVID-19 ini. Rantai pasokan pun terganggu dan permintaan konsumsi domestik di negara-negara yang terdampak sangatlah tertekan. Bahkan nggak sedikit perusahaan besar yang gulung tikar atau bangkrut. Ya, karena virus COVID-19 ini banyak banget dampak negatif yang kita rasakan saat adanya pandemi ini. Sehingga bagi para pelaku usaha harus ekstra memutar otak agar bisnisnya bisa tetap berjalan dan bertahan di tengah pandemi ini. Contohnya tuh bisa saja memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan teliti mencari peluang. Itu adalah sebuah kunci agar bisnis itu tuh bisa tetap bertahan walau sedang adanya pandemi COVID-19. Perusahaan itu perlu melakukan adaptasi sesuai perubahan perilaku konsumen di masa pandemi. Ditambah lagi dengan adanya WFH atau work from home dan social distancing atau physical distancing, itu mempengaruhi perubahan perilaku konsumen saat pandemi COVID-19 ini. Perusahaan itu juga harus meyakinkan kepada konsumen bahwa perusahaan itu sudah mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan corona dalam melakukan kegiatan usahanya. Social distancing itu juga membuat kita tuh banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, baik untuk bekerja, berkomunikasi, belajar, belanja, atau hanya sekedar mencari hiburan. Belanja ini sekarang di kampus itu sedang menjadi incar-incarannya semua masyarakat dari semua kalangan. Karena itu ketakutannya para masyarakat untuk keluar rumah hanya sekedar membeli kebutuhan, karena kita nggak tahu bagaimana bentuknya virus. Jadi saya akan membahas salah satu e-commerce, yaitu Shopee. Siapa sih yang nggak kenal Shopee? Di Shopee itu kita bisa belanja banyak banget, mulai dari kebutuhan rumah tangga, keperluan pribadi, itu ada semua di Shopee. Atau juga ojek online. Nah, ojek online di sini tuh Gojek ya. Gojek itu tuh banyak banget benefitnya. Selain untuk penjemputan, juga ada pengiriman barang. Maksudnya di sini tuh agar bisa menjadi salah satu alternatif ide para perusahaan agar bisa menambah variasi penyaluran bisnisnya, misal secara online gitu. Yang awal mulanya mereka buka toko offline, bisalah mereka untuk mulai belajar membuka tokonya lewat online juga, maksudnya pemesanan lewat online.
Jadi kita nggak perlu untuk keluar rumah untuk sekedar belanja di toko offline tersebut. Jadi kita tuh bisa menikmati fasilitas online. Kalau pembayarannya tuh kita bisa transfer lewat payment yang mereka sudah sediakan gitu. Jadi itu harus ada semacam pengembangan produk atau kombinasi produk dan jasa yang lebih difokuskan kepada kebutuhan para konsumen. Tengah kondisi ini yang sangat serba sulit, konsumen itu akan cenderung memilih produk yang berdasarkan aspek kegunaannya. Dengan cara pandang ini, misal konsumen itu ingin membeli kendaraan yang relatif lebih murah, kapasitas yang cukup besar, dan nyaman dikendarai, dan juga ada jaminan untuk harga jualnya. Jadi bukan image-nya yang diutamakan, tapi fungsinya juga. Saya akan memberikan salah satu cuplikan video tentang langkah apa saja sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi efek virus corona di sektor ekonomi sekarang. Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Dimensinya ada di jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di jangka pendek tentunya bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga berarti kita harus berbicara mengenai relaksasi impor untuk kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan barang-barang konsumsi. Dan kemudian menjaga agar stok pangan, stok kebutuhan pokok, dan juga stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak kehabisan gitu. Sementara di jangka menengah, selain kita juga harus mencari pasar baru selain China untuk target ekspor maupun impor, juga kemudian harus dilakukan beberapa intervensi kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini daya beli masyarakat tentunya akan terdampak kalau misalnya akan ada shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh karenanya saya rasa dalam hal ini pemerintah juga bisa kemudian mengeluarkan kartu prakerja, kemudian mengeluarkan BLT supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak berdampak cukup serius. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai dampak COVID-19 dari segi kondisi perubahan para perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.